Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan Al-Fakir Ibn Abdullah Al-Katibi, Ahmad Imran Rashidi. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi energi cahaya dzikir. Apa manfaat dan faedah serta fungsi kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita juga bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita akan membahas dari sisi energi zikir ini di dalam menetralisir energi negatif, di dalam menetralisir toksin-toksin jahat, toksin-toksin negatif dalam tubuh kita sehingga mengeluarkannya dan menyehatkan tubuh serta menguatkan psikis dan mental seseorang yang berzikir. Nah, dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Inna syaitana yajri min ibni Adam majradam." Muttafaq alaih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi mengatakan sesungguhnya setan dan jin, ya, setan dan juga seluruh pasukannya, ya, seluruh bala-balanya itu memasuki tubuh manusia melalui peredaran darah. Di sini akan sedikit kita kupas peredaran darah dalam tubuh manusia, ya, dan juga kaitannya dengan energi zikir yang masuk melalui pori-pori dan juga peredaran darah. Nah, bagaimana itu terjadi dan bagaimana metode atau mekanismenya energi zikir ini menetralisir energi negatif, menetralisir toksin atau penyakit-penyakit dalam tubuh, sehingga kadang-kadang zikir ini bisa menjadi asbab penyembuh dari sakit yang tidak bisa disembuhkan secara medis. Dalam kitab Ahkamul Marjan fi Ahkamil Jan, ini buku yang kami tulis sendiri, Faidul Manan fi Taraghi ila Ma'arijil Ihsan, ya, yang kami susun, bahwa dijelaskan oleh Imam Muhammad Ash-Shibri bahwasanya jin mampu masuk ke dalam tubuh manusia. Ya, beliau menukil fatwa Imam Al-Ghadi Abdul Jabbar yang mengatakan, ya, pada kitab Ahkamul Marjan fi Ahkamil Jan halaman 105 yang saya terjemahkan, jika telah sah dalil-dalil yang menjelaskan bahwa jisim jin itu halus seperti udara, al-hawa, maka tidaklah terhalang untuk masuk ke tubuh kita sebagaimana masuknya angin dan nafas yang keluar masuk yang merupakan ruh dalam tubuh kita dengan menerobos dan menyusup masuk. Dari sini kita bisa memahami bahwa jin masuk ke dalam tubuh manusia itu bisa melalui lubang-lubang yang ada pada diri tubuh manusia. Dan juga bisa melalui pori-pori kulit untuk selanjutnya masuk ke dalam pembuluh darah. Dalam salah satu ayat, Allah Ta'ala berfirman, "Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas." Yang artinya, orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya yang kemasukan setan lantaran almas, ya, disentuh. Nah, kalau dalam terjemah depak, ya, penyakit gila. Allah menggunakan lafaz almas dalam ayat ini. Almas ini artinya sentuhan kulit. Dalam ilmu biologi, struktur anatomi kulit manusia itu tersusun dengan 3 lapisan. Ada 3 lapisan dalam kulit manusia. Yang pertama lapisan epidermis, ya. Yang kedua lapisan dermis. Yang ketiga hipodermis. Ini kulit manusia umum, ya, secara ilmu biologi anatomi kulit manusia tersusun dari 3 tadi itu, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Lalu majrad dam yang disebutkan oleh Nabi, inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam, semuanya setan masuk ke tubuh manusia melalui peredaran darah. Majrad dam ini letaknya di mana? Di kulit lapisan yang mana? Apakah kulit lapisan yang pertama epidermis? Apakah lapisan kulit yang kedua dermis? Apakah lapisan yang ketiga hipodermis? Di manakah letak majrad dam yang disabdakan oleh Nabi SAW? Yaitu pada lapisan kulit yang kedua yang disebut dengan dermis. Ya, di situ ada lapisan kulit yang terdiri dari pembuluh darah, kelenjar, minyak, ada kantung rambut, ada ujung-ujung saraf indera dan kelenjar keringat. Disitulah letak majrad dam, pembuluh darah, arteri dan vena pada lapisan yang kedua. Nah, arteri itu pembuluh berbentuk tabung yang membawa darah beroksigen dari jantung ke dalam tubuh. Sedangkan vena
adalah pembuluh berbentuk tabung yang membawa darah miskin oksigen dari tubuh ke jantung. Kalau arteri ya, itu dari tabung, dari jantung ini menyebar ke seluruh tubuh. Sedangkan vena, tubuh ini menyebar ke jantung, masuk ke dalam jantung. Itu namanya vena. Di kedua pembuluh itulah jin melakukan aksinya untuk merusak saraf dan organ tubuh manusia. Maka tidak heran kadang-kadang ada sumbatan di beberapa titik yang menyebabkan orang itu vertigo, orang itu lambungnya bermasalah, orang itu stroke, lumpuh. Disitulah ada pengobatan bekam yang fungsinya menyedot darah kotor yang diakibatkan ulah si setan yang berjalan melalui peredaran darah pembuluh arteri dan vena itu. Nah, di situ tersedot darah sehingga juga tersedot racun-racun yang disebarkan oleh setan ataupun jin itu sendiri. Bahkan jin itu atau setan itu sendiri juga tersedot pada bekam itu. Itulah fungsi daripada bekam. Dalam lapisan kulit dermik terdapat sel organ saraf sensorik atau reseptor yang menerima rangsang atau stimulus. Sistem saraf atau neuron ini mendeteksi perubahan berbagai bentuk energi di lingkungan dalam dan luar tubuh. Setiap reseptor sensorik mempunyai kemampuan mendeteksi stimulus, mentransduksi energi fisik atau listrik ke dalam sinyal atau impuls saraf. Lalu fungsi dzikir di mana? Fungsi dzikir dia mengalir seperti apa? Dzikir memiliki energi yang bersifat panas ataupun dingin, sejuk. Ya. Ketika seorang hamba berzikir dengan khudur dan khusyuk kepada Allah Ta'ala, maka sel saraf otak akan meresponnya dan merangsang kelenjar pituitari yang juga kelenjar pineal dalam otak. Kemudian menyampaikan energi itu ke seluruh jaringan saraf dalam tubuh. Sedangkan jin-jin yang kebetulan berada di salah satu titik saraf, maka akan terkena energi zikir ini sehingga mengakibatkan panas, maka muncullah reaksi pada jin dan berbenturan dengan sel dan jaringan dalam tubuh. Itulah kenapa orang yang diruqyah, jika terdapat energi negatif seperti jin, sihir, dan semisalnya, pada umumnya akan reaksi sakit, tidak enak badan, panas, dingin, mual, pusing, muntah, bahkan kesurupan atau tidak sadarkan diri. Tetapi setelah itu dia akan menjadi lebih baik lagi. Nah, ada riwayat hadis dari Sa'id bin Jubair dari Abdullah bin Abbas bahwa ada seorang perempuan datang kepada Nabi SAW dengan membawa putranya. Wanita itu berkata, "Duhai Nabi, sesungguhnya anakku ini sering reaksi, hilang kesadarannya, kesurupan. Dan reaksinya terjadi pagi dan sore." Maka Nabi SAW mengusap dada anak itu dan berdoa. Diruqyah anak tersebut yang sering kesurupan. Dan menjadikan anak itu muntah. Reaksinya ini muntah dengan keluar seperti anak anjing hitam yang berlari. Ini dalam kitab Ahkamul Marjan fi Ahkamil Jan ya 105 Imam Muhammad Ash-Shibli. Nah, lalu fungsi energi cahaya zikir. Di sini kita akan jelaskan, jin mampu masuk melalui lubang-lubang tubuh seperti lubang hidung, mulut, telinga, dan lain sebagainya. Ketika seorang hamba memiliki wudhu, maka wudhu ini memiliki energi cahaya yang menutupi lubang-lubang tersebut sehingga jin akan mencari jalan yang lainnya lagi dari titik kulit tubuh seperti kulit perut, punggung, tengkuk, betis, lutut, dan lain sebagainya yang bukan anggota wudhu. Namun ketika seorang hamba memiliki batin yang kuat terlebih ahli zikir, maka energi cahaya zikir akan menstabilkan hormon-hormon dalam tubuhnya sehingga meningkatkan faktor psikis dalam jaringan saraf. Maka kekebalan tubuh juga akan semakin meningkat sehingga mampu mengendalikan energi negatif yang akan masuk ke dalam tubuh melalui kulit, bahkan mengusir dan memusnahkannya. Inilah diantara faedah kekuatan zikir dan cahaya dalam tubuh kita seperti cahaya wudhu, cahaya zikir, cahaya robitoh, dan cahaya sedekah atau cahaya sholat, cahaya baca Quran, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita berwudu, maka cahaya itu di anggota wudu. Lalu bagaimana dengan tubuh-tubuh yang bukan anggota wudu? Sempurnakan dengan dzikir, sempurnakan dengan baca Quran atau sedekah atau yang lainnya sehingga cahaya menjadi sempurna. Dan itu akan menetralisir atau bahkan mengusir cahaya energi-energi negatif yang ada dalam tubuh kita. Maka inilah yang menjadi doa Nabi SAW dalam riwayat hadis, ya. Allah menja'al fi qalbi nuran, wa fi basari nuran, wa fi sam'i nuran, wa an yamini nuran, wa an yasari nuran, wa fawqi nuran, wa tahti nuran, wa amami nuran, wa khalfi nuran, wa ja'ali nuran. Dalam riwayat yang lain, wa fi lahmi nuran, wa fi dami nuran, wa fi sya'ri nuran, wa fi bashari nuran. Ya Allah, jadikanlah
di hatiku cahaya, cahaya di penglihatanku, cahaya di pendengaranku, cahaya di sebelah kananku, cahaya di sebelah kiriku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari depanku, cahaya dari belakangku, dan jadikanlah aku sebagai cahaya. Dalam riwayat yang lain, beliau juga berdoa, ya Allah jadikanlah cahaya dalam dagingku, cahaya dalam darahku, cahaya di rambutku, cahaya di kulitku. Nah, cahaya inilah yang melindungi kita dari energi negatif yang masuk ke dalam tubuh kita, yang menjadi benteng dengan cahaya ini. Terlebih cahaya yang tersambung dari guru ke guru hingga kepada cahaya Nabi SAW. Sungguh lebih tinggi power madat dan barokahnya, lebih indah, lebih harum dari yang lainnya yang tidak tersambung. Nah, itulah sedikit pembahasan daripada fungsi cahaya zikir dalam tubuh kita untuk menetralisir energi negatif atau menyembuhkan dari segala macam penyakit zahir dan batin. Demikian, terima kasih.